Kita harus bisa menunjukkan bahwa saya tuh marah karena saya sayang, gitu. Saya tuh negur kamu karena saya sayang. Walaupun kita nggak ucapin kata sayang, tapi kalau kita pakai hati, anak kecil ya? Itu bisa merasakannya kerasa. langsung. Dulu lebih mudah diatur bandingkan kesini, karena makin kesini mungkin anak juga makin aktif gitu ya. Konsentrasinya bisa terpecah banyak ya. Makin cepat buyar dan kadang kedisiplinannya juga makin berkurang gitu. Halo Penaburs, jumpa lagi di podcast inspiratif bersama channel BPK Penabur Bandung. Kali ini kita akan ngobrol lagi dengan guru. Guru yang kali ini kita undang adalah Hai, saya Ibu Liani. Iya, Ibu Liani yang adalah guru di SDK 5 BPK Penabur. SDK 5 BPK Penabur Bandung gitu ya. Dan sekarang ngajar kelas berapa, Bu? Kelas 1. Kelas 1 ya. Iya. Dulu dari sepanjang karir selalu di kelas 1 atau pernah kelas yang lain? Kelas 2, 3, tapi banyaknya kelas 1. Bawah, ya, jadi banyak di bawah terus ya, usia kecil ya. Iya. Wah, jadi peralihan dari TK yang masih pengen main-main nih gitu. Iya. Terus ke SD yang udah mulai belajarnya udah harus serius gitu. Jadi emang suka sama anak-anak, Bu ya, dari dulu ya. Iya. Dan anak-anak suka sama Ibu pasti. Iya. Senangnya anak kecil gitu. Gitu. Dan katanya mudah deket ya sama anak-anak nih. Iya. Resepnya apa sih, Bu, kalau deket sama anak-anak gitu? Karena beberapa orang kadang-kadang pas lihat anak-anak, aduh pusing duluan atau ada mulai gitu. Biasanya kalau saya dekatnya seperti apa, Bu? Saya mencoba jadi seperti mereka. Dalam artian saya memahami pikiran mereka, memahami perasaan mereka dan cara bermain mereka. Jadinya ya deket aja gitu, jadi enjoy gitu. Ya. Itu secara alami atau dipelajari sih kalau menurut Ibu? Alami. Saya lupa semua dulu yang saya pelajari secara teori. Kan maksudnya kan karena semua. Backgroundnya dulu di psikologi mungkin belajar ada teorinya kan sebenarnya bagaimana ya, untuk ini. Saya lupa semua. Alami aja berjalan gitu sama anak-anak. Dan biasanya anak-anak itu deketnya karena apa pertama? Kan pertama kali misalnya kalau di kelas pertama kali diantar orang tua masuk ke kelas gitu. Biasanya apa pendekatan yang biasa Ibu lakuin sih? Saya berusaha kalau anak yang baru masuk nih baru masuk kelas 1, ya saya berusaha bahwa kamu aman gitu sama saya. Saya jadi teman mereka ya. Terus kadang ada anak Miss Liani tuh lucu, lucu. Padahal saya tuh saat itu tidak berusaha untuk melucu, tapi ya saya inilah alaminya gitu. Begitu, ngajarnya begini gitu. Mereka sebut saya lucu, sebut saya baik. Oh, padahal saya suka marah juga gitu. Tapi mereka nggak merasa saya marahnya. Yang marah seorang apa ya kayak guru yang gitu mungkin gitu ya. Kali ya. Jadinya mereka tetap nggak merasa bahwa saya tuh marah gitu. Gitu. Jadi bawaannya memang ceria dan lucu bawaannya gitu ya, Bu. Menurut mereka. Gitu. Ya ini menarik karena nggak semua, ada orang yang berusaha melucu tapi tetap nggak lucu, Bu gitu. Ada gitu. Kalau Miss Liani ini berarti ini ya langsung terasa alami kayaknya. Saya kalau ngajar ke mereka soalnya ya ginilah gitu saya nggak berusaha untuk bahwa saya seorang gitu guru, saya berwibawa gitu enggak ya. Saya kadang aduh Miss capek hari ini, mereka ketawa gitu ya. Aduh Miss pusing, kalian nggak boleh nakal ya, Missnya lagi sakit kepala. Oh iya Miss mau dipijat, oh boleh dipijat sama mereka dulu. Jadi ya saya lah ini gitu di depan mereka. Justru memang katanya itu, Bu ya, maksudnya kalau kita tulus dan kita mengalir apa adanya ya, anak-anak itu kan sangat mudah untuk mendeteksi yang pura-pura atau yang agak ini ya, yang dibohongi benar, gitu benar. ya. Mereka tahu isi hati kita, yang marah karena benci atau marah karena sayang. Oke. Ini menarik sekali tipsnya. Gitu. Mungkin guru-guru sekolah kelas kecil ya, maksudnya TK, SD kelas 1 sampai kelas 3 atau juga guru sekolah minggu atau ya pokoknya yang berinteraksi dengan anak-anak usia kecil seperti itu memang perlu belajar ini, Bu ya. Jadi sesuatu yang tulus, mengalir, terus ya apa adanya tapi memang menampilkan diri kita yang apa ya, maksudnya kalau dia bilang sih tidak pengen menggurui, tidak pengen berubah-ubah gitu ya, seperti itu. Kita harus bisa menunjukkan bahwa saya tuh marah karena saya sayang gitu. Saya tuh negur kamu karena saya sayang. Walaupun kita nggak ucapin kata sayang, tapi kalau kita pakai hati, anak kecil ya? Itu bisa merasakannya kerasa. Langsung. Karena setiap kali saya kalau misalnya akhir tahun, saya nanya, Miss galak nggak sih? Enggak. Oh nggak galak, padahal saya suka marah dalam hati. Oh ya sudahlah.
Coba dihitung nanti ya frekuensi ngajarnya kira-kira marahnya berapa persen nanti kita hitung untuk ibu. Oke, tapi memang dari dulu sudah suka anak-anak Bu ya, seperti itu. Dan jadi bagian dari keseharian mungkin ya, karena pernah punya pengalaman guru sekolah minggu juga kayaknya dulu ya. Iya, pelayanannya guru sekolah minggu gitu. Sampai sekarang atau? Sekarang udah enggak. Gitu. Oke, tapi yang akhirnya membuat jadi ini kayaknya memang saya guru untuk anak SD terutama yang kelas 1 2 3 seperti itu. Apa yang membuat tetap waktu itu jadi yakin di arah itu Mas kalau melihatnya? Kalau saya sih merasa ini jalannya Tuhan sih. Ada pengalaman menarik nggak Miss kalau selama ini ngajar gitu ya? Karena udah 20 tahun ya, udah dapat satekar ya. 22 tahun ini ya. 2 tahun lalu udah dapat satekar ya berarti ya? Sudah. Wah, senior gitu. Ya, ada pengalaman karena pasti banyak dong sekarang berarti anak-anaknya mungkin udah ada yang kuliah, udah ada yang menikah, udah bekerja gitu ya. Nah, apa pengalaman yang menurut misalnya paling sering yang paling menyentuh lah gitu, yang paling bisa dijadikan refleksi? Saya dulu punya murid di mana nakal gitu ya di kelas itu, jadi sering jalan-jalan pasti sering saya tegur. Hanya anaknya emang baik, jadi nggak dendam, nggak apa, tetap ketawa gitu ya. Ketika dimarahin ketawa. Sekarang ketemu lagi, ya dia udah jadi polisi gitu kan. Kamu jadi polisi dulu, suka dimarahin gitu ya. Adiknya juga sama, kebetulan di saya juga sama sampai nangis mau ketemu mami, saya tahan di kelas gitu-gitu. Sekarang jadi tentara. Seperti itu sih. Ya dari situ saya apa yang saya lakukan mungkin tidak disadari mungkin ya oleh saya, oleh orang sekitar mungkin ya. Ternyata ya saya bangga gitu, saya senang walaupun mungkin bukan berkat saya 100%. Ya, pasti banyak kontribusi orang lain maksudnya anak-anak saya tuh berhasil gitu, murid-murid jadi orang gitu. Dan itu jadi kebanggaan tersendiri ya buat Lena gitu. Ya kalau misalnya melihat anak-anak ada yang begini murid-murid saya dulu, ya itu jadi juga memicu tetap semangat ya untuk bisa main ini. Nah kalau di usia-usia itu Miss sebenarnya usia katakanlah ya tadi kan peralihan dari TK menuju SD gitu kan, dan ada ini tantangan terbesarnya apa sih kalau ngajar anak-anak di usia segitu? Dari TK ke SD itu sudah pasti mereka awalnya masih pengen main, belum bisa mandiri. Terus segala-gala pengennya disuapin dalam tanda kutip gitu ya. Nah tantangan saya harus mengajarkan mereka untuk bisa mandiri, minimal buat diri dia sendiri gitu. Makanya di kelas saya selalu bantuin nyapu kelas sampai ada orang tua, Miss di rumah karena suka sapu. Bagus berarti ya. Mengajarkan mereka untuk seperti itu sih, itu tantangannya. Jadi pelan-pelan dikasih tanggung jawab, pelan-pelan diajari supaya mandiri gitu ya. Iya, karena sebenarnya materi kelas 1 boleh dibilang tidak berat lah ya. Secara knowledge-nya sih nggak terlalu ini ya. Jadi mereka pasti bisa, saya yakin pasti bisa. Hanya di kelas saya berusaha untuk mengajarkan mereka untuk mandiri untuk diri sendiri lah, beresin meja. Jadi kadang beresin dulu mejanya dulu sebelum masuk pelajaran berikutnya. Sok dirapihin, gimana masukin apa gitu. Dan berarti memang perlu detail berarti ya, harus melihat satu-satu karena kan anak-anak perkembangannya beda-beda ya gitu ya. Ada yang pengen main aja gitu, ada yang ini biasanya menyiasati seperti apa Miss? Karena kan kadang-kadang kan ada yang sangat ceria pengen main terus gitu kan, ada juga yang diem aja gitu kan, tapi nggak pernah mengekspresikan diri kadang-kadang gitu. Tapi ya itulah biasanya kalau di kelas ngadapinya gimana dinamikanya? Yang pasti pertama setiap pagi pasti budi pekerti, memberi nasihat. Anak-anak gini. Kemarin kalian banyak yang nangis, hari ini jangan ada yang nangis ya. Kalian gak usah nangis. Ya pokoknya nasihat seperti itu. Terus kalau anak yang diem aja, yang susah untuk membuka diri dulu gitu, kayak bergaul. Saya kadang suka minta tolong beberapa murid, temenin ya ngajak main karena dia memang harus diajak dulu, tapi akhirnya nanti pasti mau bermain. Jadi saya selalu perhatiin ketika istirahat ada anak yang duduk aja, yang diam aja, saya kadang suka meminta mereka untuk ajak main. Gitu. Karena tantangannya kan di keluarga juga belum tentu semuanya punya rekan bermain ya. Iya. Jadi kadang-kadang ada yang anak tunggal atau mungkin kesibukan orang tua gitu ya, jadi nggak sempat berinteraksi dengan yang lain atau sebaya gitu. Nah, di kelas itu terasa biasanya ya. Iya, terus saya suka ngajak ngobrol beberapa murid, kalau misalnya ada apa-apa saya tanya. Seperti itu sih. Tapi kuncinya supaya bisa ngobrolnya itu tadi tuh yang susah. Itu harus tadi ya, karena emang tulus mengalir ya, udah deket ya gitu ya, seperti itu. Iya, mengalir. Anak-anak kadang ngomong kalau saya panggil sini berdua, kita ngobrol berdua. Iya. Dan kadang-kadang polos ya cerita masalahnya langsung gitu ya. Iya gitu. Nah orang tua juga suka kesusahan nih Miss kadang-kadang di usia segitu ya, karena
satu kadang-kadang masih sangat mungkin ekspresif atau tantrum dan yang lain-lain gitu ya, masih sangat mungkin di usia-usia segitu. Di sisi lain kan udah mulai aku udah mulai gede nih gitu kan, udah mulai nggak pengen disamain sama adiknya yang TK atau yang ini gitu ya. Nah itu, nah biasanya sih kalau komunikasi dengan orang tua, misalnya ngomong apa sih hal yang mungkin bisa supaya sinergi nanti ngadepin anak-anak yang karakternya demikian. Yang anak bermasalah mungkin ya, yang ada masalah ya. Tertentu misalnya. Ya saya pasti pokoknya kalau ada apa sedikit langsung saya WA saat itu juga saya WA. Kalau misalnya mereka oke, ya berarti nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya mereka ada masalah ya mereka konsultasi harus gimana ya Miss. Oke, saya akan bantu di sekolah, Mami di rumah begini ya, saya di sekolah begini. Bagi perannya ada ya di sana. Iya. Gitu. Jadi itu biasanya memang karena apa sih, kenapa Miss biasanya kalau ada masalah-masalah khusus gitu ya, kadang-kadang entah diem terus gitu kan, atau malah nggak pengen diperhatiin terus gitu. Nah biasanya itu karena ada anak yang ya itu yang tadi yang susah untuk bergaul itu, memang anaknya sensitif gitu hatinya. Jadi saya tahu dari mamihnya, begini, oke Mami terima kasih untuk masukannya, jadi saya lebih tahu. Jadi saya bisa menangani anak ini di sekolah. Jadi kayaknya seru ya. Saya jadi pengen gitu. Soalnya guru saya dulu nggak gitu. Ya maksudnya zaman dulu kan pendidikan ya berbeda ya. Maksudnya sekarang kan kita udah banyak teori parenting yang baik, teori psikologi yang baik, sudah banyak hal yang mungkin kita memaksimalkan tumbuh kembangnya anak ya gitu. Apalagi sekarang pengetahuan sangat mudah didapat ya dari banyak ini gitu. Jadi memang ada perlu perubahan yang berbeda. Kalau Miss sendiri melihat perubahan dulu tahun 2000-an ke sekarang gitu kan. Hal yang paling signifikan berbeda dalam mengajar anak-anak usia segitu apa Miss kalau ngeliat? Dulu lebih mudah diatur bandingkan ke sini, karena makin ke sini mungkin anak juga makin aktif gitu ya. Konsentrasinya bisa konsentrasinya makin cepat buyar dan kadang kedisiplinannya juga makin berkurang gitu ya. Apalagi karena pandemi kemarin 2 tahun kerasa banget di tahun ini gitu. Betul. Kan kelas 1 ngalamin banget ya peralihannya, tapi mereka sama sekali kayaknya nggak pernah ke sekolah kali ya. Ya kan TKA TKB ya lagi pandemi itu kan, lagi online terus mereka. Nah, kalau Miss melihat itu sebagai sesuatu yang harusnya kita terima karena memang kenyataannya sekarang teknologi udah demikian, atau memang ada hal-hal tertentu yang perlu kita katakanlah koreksi atau kita lakuin dengan kedisiplinannya itu. Saya sering kali bilang ke anak-anak, Miss ngerti kemarin kalian online, kalian terbiasa begini nih, misalnya belajar ada makanan, lalu nggak belajar fokus sama guru. Karena udah gitu kalau di rumah kan online itu fokus aja, nggak ke distract. Kalau di kelas kalian akan ke distract dengan teman-teman. Saya ngomong gitu ke mereka. Jadi Miss ngerti, tapi sekarang udah sekolah, yuk kita gini-gini. Jadi saya mulai berusaha untuk mereka kembali ke track lah, on the track gitu. Dan ya puji Tuhan mereka sekarang udah lebih baik dari waktu awal masuk kelas 1 di tahun ini. Jadi sekarang udah bisa udah belajar, ngerti, udah nurut. Miss pengennya apa tuh mereka udah ngerti gitu. Kalau untuk melihat masa depan, jadi apakah memang ada hal tertentu yang harus berubah dari sekolah gitu ya? Maksudnya kan kedepannya kita udah ngalamin kan belajar online, terus kita udah ngalamin situasi di mana kita harus banyak berubah gitu. Nah, kalau misalnya melihat sendiri kedepannya apa hal yang perlu dilakukan oleh sekolah dan guru-guru untuk sekian banyak perubahan yang terjadi ke anak-anak zaman sekarang? Anak-anak makin kesini saya lihat makin aktif. Jadi sudah pasti guru-guru mengajar harus lebih kreatif lagi. Karena kalau kita mengajarnya monoton, mereka terlihat boring gitu, kayaknya nggak berapa menit langsung bosan dan ini. Gitu. Kalau misalnya kita aktif, mereka malah jadi lebih fokus sambil melakukan aktivitas. Jadi kita harus lebih kreatif dan membuat interaksi yang semakin menarik ya buat mereka. Ya, dan harus lebih dekat lagi sama anak. Karena sekarang kan zaman berubah ya. Makin banyak hal-hal negatif mungkin yang mereka lihat dari manapun gitu istilahnya. Exposure-nya udah banyak dialamin mereka ya, seperti itu. Itu yang jadi tantangan juga buat banyak pendidik ya, guru-guru SD terutama, terus orang tua dan juga di sekolah minggu mungkin juga ya guru-guru yang ngalamin itu, yang berinteraksi dengan anak-anak zaman sekarang gitu. Itu ya memang nggak bisa ditolak ya, maksudnya kemajuan teknologi kan sudah terjadi ya gitu. Itu yang harus kita hadapi bersama-sama gitu. Ada lagi nih Miss, tips yang menarik buat guru-guru atau rekan-rekan sekalian dalam menghadapi anak-anak usia tadi ya, peralihan dari TK ke SD gitu. Apa yang perlu lagi ditekankan dari yang selain yang tadi? Mengajarlah dengan hati, itu saja. Karena kalau kita benar-benar dengan hati, ketika kita negur anak pun sudah pasti hati kita akan main, akan dengan hati. Sehingga anak juga
ketika kita tegur, kita hukum mungkin dalam tanda kutip, mereka nggak sakit hati gitu maksudnya. Dan satu lagi, kalau tuh anak kecil itu kita harus memberitahu alasannya kepada mereka. Kenapa tadi Miss marah? Karena mereka itu akan berbeda seperti orang dewasa ya. Kalau kita kan udah ngerti, oh iya dia marah kayaknya saya tadi begini deh gitu. Kalau anak kecil mereka kadang nggak ngerti gitu. Kenapa sih kok saya disalahin? Kenapa sih saya dimarahin? Nah, kita harus memberitahu alasannya apa. Kita nggak boleh pakai pokoknya salah gitu, nggak bisa gitu ya. Pokoknya harus gini, nggak gitu ya. Harus pelan-pelan ditekanin ya. Dan kita kasih tahu kenapa sih sampai kamu harus ditegur, karena kamu tadi begini gitu. Jadi mereka ngerti, oh iya. Ada pengalaman unik nggak pas menegur seperti itu, akhirnya emang anak akhirnya jadi mengerti iya karena ini gitu. Saya dari dulu kebiasa pakai alasan sih Pak, jadi nggak ada yang gimana ya. Jadi selalu ya, memang selalu. Setiap saya kasih budi pekerti setiap hari pun, saya kasih tahu alasan. Misalnya adalah kejadian yang anak tidak disiplin gitu. Biasanya jelasinnya gimana Miss kalau ini? Misalnya teriak-teriak aja nih. Saya suka bilang, Miss tahu kamu ngikutin ya, kemarin ada anak yang teriak-teriak di kelas lain. Itu nggak boleh ya. Kalau di kelas tuh nggak boleh teriak-teriak, kan kita belajar di sekolah. Kalian kalau di restoran suka teriak-teriak? Enggak. Di bioskop? Enggak. Nah sama, apalagi sekolah yang punya aturan. Gitu. Saya jadi selalu berusaha untuk mengkaitkan dengan pengalaman mereka di luar juga sih. Ya, jadi memang dari memberi pengertiannya gitu ya. Jadi dalam bahasa yang mereka mengerti gitu ya. Terus kita mencoba menunjukkan bahwa kita memaklumi kenapa itu seperti itu. Tapi, nah ada ininya ya. Gitu saya berusaha untuk selalu paham kenapa sih mereka gitu. Saya ngerti gitu. Jadi mereka mungkin nggak merasa dijudge kali ya. Gitu ya. Langsung dianggap salah sepenuhnya gitu ya. Gitu. Dan saya selalu mengajarkan mereka harus tahu waktu, tahu diri dan tahu tempat. Tahu waktu, tahu diri, tahu tempat. Karena waktunya belajar, yuk kita belajar. Istirahat, kamu mau main, silakan. Miss nggak pernah marah kan? Enggak, kata mereka. Ini nih ya, inspirasi nih. Harapan saya guru-guru itu bisa seperti Miss Liana ya. Jadi emang bisa memberi pengertian yang dalam bahasa yang dimengerti anak-anak gitu ya. Dekat dan kalaupun mendisiplinkan tidak kesannya dengan cara yang menghukum sampai jerah, bukan gitu konsepnya ya. Tapi memberikan pengertian kenapa harus mengalami ini, kenapa harus dilakukan yang demikian gitu. Ya, terima kasih banget ya sudah berbagi Bu. Saya jadi terinspirasi untuk ngajar lagi enggak ya. Semoga jadi inspirasi juga buat guru-guru, buat guru sekolah minggu, buat orang tua juga ya. Jadi kita bisa sama-sama belajar bagaimana di usia itu tadi ya, di usia katakanlah dari 7 sampai 9-an lah ya gitu. Jadi itu usia-usia yang memang perlu pengertian dan juga perlu dipahami dan tapi perlu diajar pelan-pelan mandiri tadi ya. Jadi bisa mengerti sendiri, terus bisa mengerjakan tugas-tugasnya sendiri seperti itu. Terima kasih banget sudah berbagi. Dan ini jadi obrolan yang inspiratif buat guru-guru dan rekan-rekan sekalian yang telah menyaksikan. Kita jumpa lagi dalam obrolan-obrolan berikutnya. Nanti mungkin misalnya masih berbagi lagi di tempat lain ya gitu. Kita bisa di obrolan yang berikutnya nanti kita sampaikan. Dari kita di sini di SDK 5 BPK Penabur Jalan Guntur Bandung. Kita ucapkan terima kasih buat rekan-rekan yang menyaksikan. Sampai jumpa di bahasan berikutnya yang inspiratif, yang terus memberikan pengertian yang baru buat dunia pendidikan. Maju terus BPK Penabur Bandung. Dadah.